Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat pagi para pemirsa Studio Insan. Dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berjumpa lagi di Studio Insan dalam pengajian Riyadhus Shalihin bersama Bapak Iqbal SAG MSI. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam Bu Dinda. Iya, gimana Pak Iqbal? Kabarnya Pak Iqbal? Alhamdulillah, pangestu panjenengan sehat sedaya. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Bu Alfi, Bu Anif, Bu Ima sehat? Nggih. Alhamdulillah pagi hari ini pagi yang istimewa Pak Iqbal karena saya ditemani sama ibu-ibu yang cantik-cantik ini Pak Iqbal. Alhamdulillah. Bukan hanya cantik fisiknya ini. Batinnya juga solihah semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Iqbal, kita masih dalam pembahasan yang berkelanjutan tentang taubat. Di minggu yang lalu saya menyinggung tentang zina itu Pak Iqbal. Iya. Nah, gimana Pak Iqbal, dosa lain yang selain pembunuhan, zina. Nah, zina itu kan termasuk dosa yang besar nggih. Nah, itu gimana Pak Iqbal? Apakah taubatnya juga masih diterima oleh Allah? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Pak Iqbal. Sebelum kita mulai, kita membaca suratul Fatihah. Mohon kepada Allah agar diberi ilmu manfaat, hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita, murid-murid kita dijadikan murid-murid yang solih, solihah, semuanya bisa mencapai cita-cita dengan baik, dilancarkan dan diberi ilmu yang manfaat. Wabil khusus masa pandemi kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, masa bencana kita mendoakan saudara-saudara kita yang mendapatkan bencana. Mudah-mudahan Allah meringankan beban beliau-beliau dan menjadikan kesabaran beliau-beliau itu sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat beliau-beliau gitu. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita membahas hadis yang nomor 8. Seharusnya hari ini hadis yang nomor 9. Tapi hadis yang nomor 9 ini 1, 2, 3, 4, 5 lembar, 10 halaman. Setengah juz ini kalau Al-Quran ya. Jadi kita loncat ke hadis yang nomor 10 ya. Ini dulu ketika saya ngaji hadis yang ke-9 ini berhenti berapa kali ini? 1 berhenti. Ada tandanya. 2 berhenti. 3 berhenti. Jadi kalau saya ngaji, kalau berhenti saya tulis alhamdulillah di samping sini atau di sini. Mulainya lagi kasih bismillah. Jadi sudah tahu ini berhenti apa enggak ini. Jadi saat ngaji ini bismillah, ini ngaji bismillah awal lagi. Pertemuan baru lagi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 10. Wa an Abi Nujaid bi dhammin nun wa fathil jim. Nujaid. Jadi bacanya Nujaid bukan Nujid ya. Namanya siapa? Imran ibn al-Husaini al-Juza'i radhiyallahu anhuma. Anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Suatu saat Rasulullah didatangi seorang perempuan dari Juhainah, dari daerah Juhainah atau suku Juhainah. Dia dalam keadaan hamil.
wa hiya hubla minaz zina, akibat dari perbuatan zina. Na'udzubillah, kita mudah-mudahan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang semacam itu. Anak turun kita, cucu-cucu kita, murid-murid kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang semacam itu. Amin Allahumma amin. Faqalat, maka perempuan tadi berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan, saya melanggar had, saya melanggar dosa besar. Berani orang ini, perempuan ini datang langsung ngaku kepada Rasulullah. Ini sebuah effort yang luar biasa, sebuah usaha yang luar biasa. Fa'aqimhu alayya, hukumlah saya. Jadi ini sudah datang, itu kan sudah penyesalan yang luar biasa, sudah minta dihukum. Fada'a Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Rasulullah itu dasarnya orang yang bijaksana, halim, yang halus. Itu tidak langsung, oh iya sudah ngaku, saksi, sumpah. Kan kalau zina itu menyelesaikannya dengan saksi 4 atau dengan sumpah 4 kali. Sumpah yang kelima minta dilaknat kalau yang disumpahnya ini bohong. Ya. Kalau zina itu ada seperti itu. Bawa sini kedua orang tuanya, waliyah. Faqala ahsin ilaiha, fa idza wada'at fa'tini biha. Ini perempuan yang hamil ini bawa pulang. Perlakukan dengan baik, penuhi gizinya, penuhi semua kebutuhannya sampai anaknya dilahirkan. Anaknya nanti juga dipelihara dengan baik, dijaga dengan baik. Jadi tidak ada istilah anak haram. Itu Rasulullah seperti itu. Walaupun nasabnya tidak bisa ikut ayahnya. Fafa'ala, maka dilakukan. Sudah pulang, diperlakukan dengan baik sampai hamilnya selesai, melahirkan, anaknya dipelihara dengan baik. Fa'amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu dipanggil, ayo sekarang sudah selesai, anaknya sudah lahir, sudah selamat. Sekarang waktunya hadnya waktunya hukumannya dilaksanakan. Fashuddat 'alaiha thiyabuha, thumma amara biha farujimat. Zina itu ada 2. 1 muhson, 2 ghairu muhson. Ini zina yang dilakukan oleh orang yang sudah nikah, itu hukumannya wis nikah kemudian masih zina lagi. Nanti kalau kita ngaji bab Isra Mi'raj itu ditunjukkan sama Rasulullah bahwa ada orang yang ada daging segar tapi dia makan daging yang busuk. Mudah-mudahan suatu saat kita sempat ngaji kitab Isra Mi'raj. Ya, biasanya saya 1 bulan ngaji itu. Orang ini termasuk yang muhson, yang harus dirajam. Tapi kalau yang belum nikah kemudian zina itu tidak dirajam. Dicambuk 100 kali. Ya. Fashuddat 'alaiha thiyabuha. Jadi ini bajunya ini ditaleni. Diikat, enggak bisa bergerak, enggak bisa ngelawan. Diikat. Summa amara biha farujimat, kemudian dirajam. Dirajam itu dilempari batu sampai mati. Maka naudzubillah kita mudah-mudahan terhindar dari, mohon betul kita kepada Allah terhindar dari zina, ya. Summa shalla 'alaiha. Kemudian setelah meninggal disolatilah jenazahnya. Faqalu lahu Umar, maka Sayyidina Umar sedikit protes kepada Nabi. Tusolli 'alaiha ya Rasulullah. Jadi Rasulullah menyolati jenazahnya orang ini. Disolati Rasulullah itu berarti apa? Makbul. Kan salah satu doanya itu Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Berarti ini sudah selesai ini orang ini. Sudah sangat jadi orang baik, sudah jadi orang baik. Tapi Sayyidina Umar protes. Dasar Sayyidina Umar ya.
Faqala lahu Umar, Rasulullah, iki kan arek zina, kok sampean salat? Ya, memang jiwanya begitu Sayyidina Umar. Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Ini kan zina orang ini. Faqala laqad tabat taubatan. Sudah bertaubat orang ini. Perempuan ini sudah bertaubat dan sudah diterima taubatnya, selesai. Masalahnya sudah clear, beres. Lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Kebaikannya orang ini seandainya penduduk Madinah dibagi 70, lebih besar dia. Lebih hebat kebaikannya. Wa hal wajadta afdalu min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Kamu enggak merasa bahwa ini orang luar biasa? Ada enggak orang yang ngelebihi luar biasanya seperti ini? Wa hal wajadta afdalu min anjadat. Orang ini menyerahkan diri baik-baik. Binafsiha, siap dihukum. Yang ada itu kita kalau berbuat dosa, kita sembunyi, betul ya? Kita berbuat kejahatan, kita sembunyi. Istighfar, wis aja sampai ruang liya. Ini orang ngaku minta dihukum. Wahal wajadta afdalu min anjadat, menyerahkan diri dengan baik, binafsiha lillahi azza wa jalla. Maka ini orang baik, sangat baik, afdal. Rawahu Muslim. Jadi ini juga mengingatkan kepada kita bahwa ya hukuman tetap ditegakkan. Hukum itu tetap ditegakkan. Di riwayat yang lain ada disebutkan seandainya Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri ya harus dipotong tangannya. Cuman kita ini ya antara tega gak tega gitu nggih. Antara tega gak tega. Nek anake dhewe sing melanggar kadang-kadang ya wis istighfar. Tapi kita sendiri maka kita berdoa memohon kepada Allah untuk dihindarkan dari dosa-dosa yang semacam ini. Seandainya kita terjerumus, na'udzubillah, tapi seandainya ada yang terjerumus ya, taubatnya itu diterima. Allah Maha menerima taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi ketika Allah memerintahkan tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah, maka Allah punya konsekuensi, Allah wajib menerima taubatnya. Karena itu perintah, tubu, kata perintah. Maka Allah harus. Dan Allah tidak pernah melanggar janji. Tidak pernah melanggar omongan. Tidak melanggar komitmen. Komitmennya Allah diterima. Bahkan sangat senang menerima taubat hambanya. Itu mungkin barangkali ada pertanyaan. Monggo dipersilahkan. Pak Iqbal, saya nangkep dari yang di situ Pak Iqbal nggih. Itu kalau berzina dihukum dirajam nggih. Ya. Terus Rasulullah bilang bahwa taubatnya diterima. Betul. Nggih. Nah, Pak Iqbal, itu kan hukuman pada zaman Rasulullah nggih. 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 Lah kalau misalkan di zaman sekarang ada orang yang berzina, lalu dia ingin bertaubat, apakah dia harus dirajam juga kalau di saat sekarang gitu loh Pak Iqbal? Sesungguhnya kalau hukum fikih iya. Nggih. Cuman di Indonesia tidak berlaku ini. Nggih. Jadi sebagian ulama menafsirkan itu hukuman maksimal. Hukuman maksimal. Jadi misalnya mencuri dipotong tangan, itu ada syaratnya, harus mencapai nisab mencurinya. Atau begal. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sebagian ulama menyampaikan itu hukuman maksimal. Tapi sesungguhnya ya ini, kalau kita ngaji fikih di kitab-kitab yang manapun, ya sudah ini. Ini Bu Ima juga ngaji fikih kepada Bu Nyai siapa itu? Khulaiyah. Ya. Kalau ngaji fikih ya sama, pembahasannya sama. Tapi kalau kita ngaji hukum di Indonesia, nah, jadi berbeda lagi. Ya, tapi yang jelas pasti diterima taubatnya. Itu yang pasti. Nah, apakah sama cara bertaubat orang yang berzina dengan orang yang melakukan dosa-dosa kecil gitu? Apakah sama gitu Pak Iqbal? Sama. Caranya. Syarat sama, taubatnya sama, tetap. 1 menyesal, 2 menghentikan perbuatannya, 3 berazam untuk tidak mengulangi lagi. Tetap sama.
Syarat ini syarat universal. Waktunya juga sama. Sampai kapan? Sampai kalau yang individual malam yugharghir. Tapi kalau yang universal 2 minggu yang lalu pertemuannya itu sampai matahari terbit di arah barat. Jadi kalau sudah matahari terbit di arah barat, walaupun kita masih nyawanya masih ikut sama kita, ya sudah selesai. Waktu taubatnya sudah habis. Muatan. Nggih, ibu-ibu yang hadir di Studio Insan, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Iqbal badhe bertanya, apabila ada orang yang mau bertaubat tapi orang ini awam nggih, namun napa? Iya, namun gengsi mau bertanya untuk cara-cara bertaubat ngoten. Niku dos pundi Pak Iqbal? Nggih. Kalau kaifiyah atau cara, insya Allah kita bisa mempelajari saat ini dengan lebih gampang ya. Lebih gampang. Di YouTube banyak. Termasuk pengajian kita kan masuk di YouTube ya. Bisa kita pelajari. Atau kita baca kitabnya langsung. Nah iso moco. Iso moco tapi gak terjemahan lah, repot lagi. Ya kalau bisa memang ketemu langsung ngaji seperti ini. Karena selain itu menambah ilmu kita, itu juga menambah silaturahim kita. Oke. Tapi kalau tidak bisa, malu. Apakah taubatnya tetap diterima? Diterima. Asal syaratnya 3 tadi selesai. 1, menyesal. 2, menghentikan perbuatannya. 3, tidak mengulangi lagi, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Bahkan ketika mengulangi lagi, kemarin Bu Ima tanya kapan hari, itu ya masih diterima lagi, balik 3 lagi. Jadi 3 syarat ini. Kecuali yang hakul adami. Hakul adami ya kalau saya punya utang, saya kalau menggosipkan panjenengan atau panjenengan menggosipkan orang lain, ini yang bahaya itu kan netizen ini. Kita menggosipkan orang yang tidak dikenal, itu repotnya setengah mati. Apa cara minta maafnya? Itu ya. Ngaten nggih. Jadi kalau orang ini awam, maka sebenarnya kewajiban pertamanya dia belajar. Tapi kalau malu, ya belajarnya sekarang banyak medianya, bisa pakai YouTube, cari kiai yang beneran. Ojo kiai sing gak tahu mondok terus moro-moro ngaji kebablas pisan. Jadi atau kalau bisa ya ketemu gini ngaji. Kalau nggak bisa ketemu ngaji forum besar begini face to face. Biasanya kiai-kiai itu ngeladeni orang-orang yang malu dan beliau tetap jaga rahasia itu. Dan kita ini dididik memang untuk jaga rahasia, tidak untuk mengobral rahasia. Tapi kalau rahasia itu bisa dijadikan pelajaran, maka sangat dirahasiakan sampai tidak disebut namanya, anonimus lah. Ngoten nggih. Jadi kewajibannya pertama belajar, 2 segera mencari orang yang nyaman dengan dia. Kemudian bisa curhat dan bisa diajak bertaubat bersama-sama. Tapi positifnya orang ini sudah punya langkah untuk bertaubat. Nggih. Itu langkah yang positif yang luar biasa. Ngoten. Pak Arfi nggih. Monggo ada lagi? Nggih Pak Iqbal. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Pak Iqbal. Siap. Bagaimana dengan orang yang dia kebiasaannya berzina, namun dia masih tetap berbuat baik, seperti halnya dia masih menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, baik itu sholat dan yang lainnya. Terus suka memberi, berbagi dengan orang lain, entah itu berbagi makanan kepada tetangganya atau yang lainnya. Namun orang-orang yang di sekitar mereka itu sudah tahu bahwa orang itu kebiasaannya, mungkin dikatakan kebiasaannya itu berzina, tapi di dalam hatinya dia kebiasaannya itu juga baik, ngoten Pak Iqbal. Nah, itu bagaimana di pandangan Allah dan apakah kita juga berhak menghargai apa yang diberikan orang yang berzina itu kepada kita? Semisal mungkin kita butuh bantuan, tiba-tiba orang itu tiba-tiba memberi makanan ataupun yang lainnya. Tapi di sisi lain kita berpikir ini mungkin
ada kaitannya dengan kebiasaannya yang buruk yaitu berzina itu. Apakah kita punya keinginan, punya pikiran nggak perlulah saya menerima pemberian orang itu, sedangkan orang itu kebiasaannya seperti itu, tapi di sisi lain orang itu juga baik, ngoten. Nah, itu bagaimana Pak Iqbal? Insyaallah, ini pertanyaan angel. Ini orang termasuk golongan STMJ. STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Geng STMJ ini. Jadi ada orang-orang yang belum bisa meninggalkan maksiat. Ya, zina itu kan bagian dari maksiat ya, kita perbesar menjadi maksiat. Satu, ketika dia berbuat baik, maka Allah tetap menghargai dan menilai perbuatan baiknya itu. Dia orang baik. Ketika orang maksiat, maka Allah tetap menghitung ini perbuatan jelek. Nggih, ngoten nggih. Jadi, nah nanti di akhirat dia bertanggung jawab. Di akhirat nanti dia bertanggung jawab karek abotan sing ndi? Perbuatan baiknya atau perbuatan maksiatnya. Yang berhak memberikan judgement bukan kita. Kita tidak bisa memberikan judgement kepada orang-orang itu. Kenapa? Karena ini Rasulullah sudah nyolati orang yang zina dan taubat. Kita tidak tahu orang itu nanti jangan-jangan tiba-tiba bertaubat dan jadi orang yang lebih baik daripada kita. Kita tidak tahu. Maka kita tidak boleh memberikan judgement, memberikan penghakiman, tidak boleh memberikan kalau waspada supaya tidak ketularan negatifnya, ya. Tapi kita tidak boleh memvonis, tidak boleh memvonis. Karena yang paling berhak alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Yang nanti yang nimbang itu urusannya Gusti Allah. Urusannya Gusti Allah. Tapi secara kemanusiaan orang ini baik. Ya tetap sholat, tetap berbagi. Bahkan kita ketika membutuhkan sesuatu, tiba-tiba dia datang membawa sesuatu itu. Ya itu tetap diterima sama Allah. Dan kita tetap menghargai orang itu. Kalau bisa, kita bisa ikut mengingatkan. Pak, Bu, sampean iki wong apik jane. Karek sing ikut tok ae sampean ilangi, Masya Allah wis sampean. Dadi wali sampean, dipuji-puji. Kadang-kadang jadi secara sosiologis itu berangkat dari mungkin lingkungannya dulu, mungkin pola asuhnya, itu sebabnya banyak sekali. Sebabnya banyak sekali. Maka kita sama sekali tidak bisa memberikan judgement. Kok orang lain? Kita sendiri kadang-kadang masih begitu kok. Ya, wis sholat, wiritan, maca kitab, ngaji, tapi kadang-kadang ngerasani gak mandek. Ngerasani ini kan seperti membunuh orang, memakan daging saudara kita yang masih hidup. Dan orang itu nggak bisa melawan. Yang dirasani kan nggak bisa melawan. Ya, itu berat. Itu berat. Maka kita tetap bisa memberikan wawasan atau pengertian, mudah-mudahan orang ini bisa menghindarkan terhindar dari maksiatnya. Tapi kalau kita orang ini termasuk orang baik apa orang jelek ya? Orang ini orang baik dalam hal yang itu. Dalam hal yang ini dia orang tidak baik. Tapi apakah masih punya kesempatan taubat? Masih. Ya. Kita tidak bisa memberikan judgement. Cuman kita jangan ikut kepada yang tidak baiknya. Kita ikut kepada yang baik-baiknya. Yang tidak baik sudahlah. Kita stop, kita hentikan. Kita nggak melok-melok. Ya kalau bisa kita memberikan arahan, memberikan wawasan, monggo. Tapi nanti keputusannya kan tetap pada orang ini. Ya, mungkin kita bantu memberikan terapinya. Kalau itu ternyata kadang-kadang ini Bu Ima, itu ada kayak sesuatu di psikologisnya yang harus diintervensi. Ya. Dorongan-dorongan semacam itu ada sesuatu di psikologisnya ada yang perlu diintervensi. Bisa based on traumatic syndrome-nya. Jadi dia pernah punya pengalaman apa dulu. Itu di psikologi kita bisa mempelajari itu dan bisa nge-track orang ini dulu kenapa. Kok sampai seperti itu. Ngoten. Nggih. Pripun ibu-ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Ampun, alhamdulillah. Nggih Pak Iqbal. Berarti seburuk apapun kelakuan kita, misalkan seburuk apapun yang kita lakukan itu, kalau kita memang benar-benar ingin taubat,
insya Allah Allah itu akan membukakan itu nggih pintu maaf Pasti. buat kita nggih Pak Iqbal. Pasti. Sekalipun kita itu buruk ya di mata manusia. Sak nggih, Pak gunung, Iqbal. sak laut dosa kita itu sak berapa dibandingnya maghfirahnya Allah? Tidak ada apa-apanya. Kita itu dosa sak berapa? Allah maghfirahnya itu maha mengampuni. Enggak ada kita. Pasti diampuni kalau kita sungguh-sungguh. Alhamdulillah kita itu pengajian kita hari ini. Monggo Pak Iqbal ditutup dengan doa Pak Iqbal. Terima kasih ibu-ibu. Alhamdulillah kita sudah bertemu dan berdiskusi ya. Ini bukan saya memberi materi tapi kita berdiskusi. Tadi ada tanya jawab. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semuanya. Wabil khusus untuk saya dan kita yang hadir di sini maupun yang berada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna a'tina mahabbataka ma'rifatak Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon segala kebaikan yang dimohonkan oleh Rasulullah kepadamu ya Allah. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon perlindungan atas apa yang diminta perlindungan oleh Rasul Muhammad kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alfu alfi salati alfu alfi salami alaika ya Rasulullah bikulli lamhati wa nafasin madadakum wasi'akul. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mudah-mudahan semoga kita semua itu diterima oleh Allah taubatnya dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Iqbal, ilmunya hari ini sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih buat ibu-ibu yang hadir di Studio Insan, dan terima kasih buat para pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih, jangan lupa saksikan terus pengajian Riyadhus Shalihin setiap hari Sabtu pagi di channel YouTube SD Hadijah Wonorejo. Kita ketemu lagi di minggu selanjutnya dalam pengajian Riyadhus Shalihin dengan tema yang berbeda. Kami pamit mohon undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.